Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, salam psikologi. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki dengan NIM 2030901145. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang, angkatan 2020 semester 5 kelas B4. Jadi, di sini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai sedikit materi mengenai psikologi pendidikan. Namun sebelum saya masuk ke materi tersebut, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai psikologi pendidikan. Mari kita simak video berikut. Apa sih psikologi pendidikan itu? Nah, menurut Santrok 2014 dalam Suralaga 2021, dia berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah cabang ilmu dari psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan menurut Duchesne dan Ensimov 2016 dalam Suralaga 2021, mereka berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah cabang ilmu dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa atau mahasiswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Nah, jadi di sini teman-teman, banyak sekali ahli yang mendefinisikan pengertian psikologi pendidikan berdasarkan pemahaman mereka. Nah, namun teman-teman, secara singkatnya bahwa psikologi pendidikan ini adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari penerapan teori-teori psikologi dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian ada ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu meliputi yang pertama ada seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua ada masalah belajar dan pembelajaran, serta yang ketiga ada pengetahuan. Nah, teman-teman, jadi itulah penjelasan singkat mengenai psikologi pendidikan. Kemudian dalam psikologi pendidikan itu terdapat materi mengenai hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengetahui dan juga belum mengetahui mengenai apa sih konsep diri dan apa sih motivasi belajar. Nah, jadi di sini menurut Seaton, Parker, Mark, Crepen dan Young 2014, mereka berpendapat bahwa konsep diri ini merupakan penentu perilaku individu untuk menjalankan dorongan dan tekanan yang ada. Nah, jadi menurutnya, apabila seseorang individu memiliki konsep diri yang baik, maka akan semakin bertujuan dalam menggapai kesuksesan. Nah, jadi teman-teman, konsep diri ini merupakan penentu sikap seseorang dalam bertingkah laku. Jadi artinya di sini adalah bahwa apabila seseorang memiliki tujuan untuk berhasil, maka hal ini merupakan dorongan yang akan membuat seseorang menuju kesuksesan. Nah, begitupun sebaliknya, jika seseorang berpikir akan gagal, jadi maka sama saja mempersiapkan kegagalan bagi diri dia sendiri. Nah, kemudian pengertian motivasi belajar. Jadi menurut Winkel 1996, dia berpendapat bahwa motivasi belajar ini adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar demi tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, maksudnya di sini adalah bahwa motivasi belajar ini adalah sebuah alat penggerak yang ada di dalam setiap individu untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya itu ada fungsi konsep diri. Jadi, menurut Agustina 2015,
fungsi konsep diri itu adalah untuk memberikan individu kerangka rujukan yang mempengaruhi self-management akan situasi dan hubungan individu dengan orang lain. Nah, maksud dari self-management di sini teman-teman adalah bahwa manajemen diri artinya adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada fungsi motivasi belajar. Jadi, menurut Agustina 2015, fungsi motivasi belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada motivasi belajar dapat meningkatkan energi dalam diri individu untuk melakukan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh dan memperlihatkan usaha yang keras. Yang kedua itu ada motivasi belajar dapat memberikan petunjuk untuk menggapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, maksudnya di sini teman-teman, bahwa motivasi ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memilih dalam menggunakan dan menciptakan apa yang mereka rasakan sebagai bentuk kepuasan. Kemudian, yang ketiga yaitu motivasi belajar dapat membangkitkan keinginan dan kerja keras dalam melakukan kegiatan tertentu. Nah, ini berarti bahwa motivasi ini mempengaruhi diri individu dalam melakukan kegiatan dengan rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih dan siap menghadapi kesulitan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu motivasi belajar dapat mempengaruhi rencana dan proses pembelajaran yang membuat individu akan memberikan perhatian yang lebih terhadap sesuatu, mempelajari, mencoba, dan juga meningkatkan kemauan untuk mencari bantuan saat menghadapi kesulitan. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, jadi teman-teman, menurut Baharudin dan Wahyuni 2010, ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor dari dalam diri individu dan ada juga faktor dari luar individu itu sendiri. Nah, di sini contoh dari faktor dari dalam yaitu bisa berupa seperti kesehatan fisik dan mental, minat, konsentrasi, kepercayaan diri, komitmen pada tugas, adanya semangat dan kebutuhan dalam belajar, dan juga adanya aktivitas yang menarik dalam belajar. Selanjutnya, faktor dari luar individu, contohnya itu bisa berupa rangsangan baik dari keluarga maupun lingkungan belajar, penguatan, adanya lingkungan belajar yang mendukung, sehingga mengharuskan individu dapat belajar dengan baik. Kemudian pertemanan, fasilitas belajar, suasana belajar, dan waktu belajar. Nah, selanjutnya ke inti dari materi ini yaitu mengenai hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar. Nah, jadi teman-teman, setelah kita mengetahui mengenai apa sih konsep diri dan apa sih motivasi belajar, jadi selanjutnya kita harus mengetahui hubungan antara keduanya. Nah, jadi menurut Slameto 2010, konsep diri memainkan peran yang sangat penting atau sangat besar dalam menentukan keberhasilan seseorang terhadap motivasi dalam belajar. Nah, jadi hal ini karena konsep diri ini dapat dianalogikan sebagai komputer mental yang memiliki hubungan terhadap kemampuan berpikir seseorang, termasuk dorongan atau motivasi dalam hal belajar. Nah, jadi teman-teman, jika ditanya mengenai hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar, tentunya keduanya saling berhubungan. Nah, kenapa saya sebut keduanya saling memiliki hubungan? Nah, misalnya saja, dengan adanya konsep diri yang positif, mahasiswa diharapkan akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik
motivasinya untuk berprestasi merupakan suatu hal yang positif pula. Nah, sebab konsep diri yang dimilikinya pun positif. Nah, walaupun mengalami kegagalan atau penurunan prestasi dengan konsep diri yang positif, kegagalan tersebut dapat dijadikannya sebagai cambuk untuk lebih menghargai apa yang telah didapatkan serta harus belajar dari kegagalan. Nah, karena di sini kegagalan itu sebenarnya adalah kesuksesan yang tertunda.